Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1812. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dululah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Apa yang terjadi? Saudara penguasa dunia bawah Qinchen membuat terobosan, tapi aura di tubuhnya pada saat ini semua orang dibuat tercengang. Yang terlemah dari mereka semua adalah ahli transenden tingkat 3 dan mereka dapat memahami kekuatan transenden tingkat 2 dengan baik. Dan hantu dewa yang menjulang tinggi di belakang Qinchen itu jelas merupakan kekuatan transenden tingkat 2. Dan sekarang Qinchen ingin menerobos. Bagaimana mungkin mereka semua tidak terkejut? Apakah selama ini Qinchen sebenarnya adalah ahli transenden tingkat 2? Kamu baru saja melampaui transenden tingkat 2, kata Kaisar Simei. Pada saat ini Kaisar Simei menatap Qinchen dengan kaget, mulutnya tiba-tiba terbuka dan ada kengerian yang tak berujung di matanya. Dia dapat melihat dengan sekilas bahwa meskipun aura di tubuh Qinchen menakutkan, tetapi itu hanya berada di ranah transenden tingkat 2. Bahkan dia bukan ahli transenden tingkat 3. Dan terobosan yang dilakukan Qinchen sekarang itu adalah untuk menerobos dari tahap ranah transenden tingkat 2 menuju ke ranah transenden tingkat 3. Apa? Mendengar perkataan Kaisar Simei, semua orang yang ada di sana pun langsung memverifikasi dengan tercengang. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka menggelengkan kepala dengan gila, bahkan jika mereka terbunuh, mereka tidak dapat percaya bahwa Qinchen hanyalah seorang ahli transenden tingkat 2. Perlu dicatat bahwa melampaui transenden tingkat 3, tidak peduli seberapa kuat ahli transenden tingkat 2, tidak mungkin untuk bisa melawan ahli transenden tingkat 3. Namun Qinchen tidak hanya mengalahkan para master transenden tingkat 3 di area terlarang sebelumnya, tetapi Qinchen ini bahkan bisa melawan ahli semi kaisar seperti Jia Luo Mingju yang dikalahkan olehnya. Bagaimana mungkin? Ini hanyalah ahli transenden tingkat 2. Jika Qinchen hanya berada di transenden tingkat 2, lalu apa yang akan dipikirkan oleh Dewa Kematian, leluhur iblis bayangan, dan orang-orang kuat lainnya yang mati di tangannya? Namun pemandangan di depan mereka saat ini dan juga aura transenden tingkat 2 yang terpancar dari tubuh Qinchen membuat mereka semua harus percaya bahwa Qinchen benar-benar hanya ahli transenden tingkat 2. Lagi pula, dengan pemindaian oleh Kaisar Agung Simei, bagaimana mungkin dia salah tentang kultivasinya? Ya Tuhan, transenden tingkat 2. Saudara Qinchen hanyalah transenden tingkat 2, mendesis. Semua jenis suara jatuh ke tanah terdengar tanpa henti. Pada saat ini keterkejutan di hati semua orang bahkan lebih kuat daripada ketika melihat Kaisar Simei yang terperangkap untuk pertama kalinya. Dampak yang begitu kuat membuat pikiran semua orang menjadi kosong dan mereka akan menjadi gila untuk sementara waktu. Dan orang yang paling terkejut di antara kerumunan itu adalah Jia Luo Mingju. Dia dipenjara dengan kuat di sana, matanya berkaca-kaca seolah-olah jiwanya telah tersedot. Apa yang kamu tahu? Tiba-tiba dengusan dingin kemenangan bergema di seluruh dunia, tetapi itu adalah leluhur 10.000 tulang. Apa identitas penguasa dunia bawah Qinchen? Dia adalah eksistensi tertinggi di dunia ini. Dia datang untuk menyelamatkan seluruh dunia bawah. Sangat mudah untuk membunuh ahli transenden tingkat 3 dengan basis kultivasi transenden tingkat 2. Bahkan jika dia mengungkapkan identitasnya, yakinlah bahwa Sang Kaisar Agung pun akan menundukkan kepala, bersujud di lutut mereka. Kata 1000 tulang. Dia menoleh untuk melihat Kaisar Simei dan berkata dengan bangga, Kaisar Simei, aku memberimu sedikit nasihat sebagai orang kepercayaan Kaisar Agung Yongming.
sekarang masih ada waktu untukmu berlutut dan tunduk kepada penguasa dunia bawah Kincen. Namun jika tidak, kamu akan tahu ketika menyinggung penguasa dunia bawah Kincen betapa bodohnya itu, kata leluhur seribu tulang. Kamu orang kepercayaan Kaisar Agung Yaoming, kata Kaisar Sime. Dia menatap seribu tulang, pupil matanya sedikit menyusut. Dia tidak peduli dengan seribu tulang sebelumnya, akan tetapi pada saat ini kata-kata seribu tulang membuat hatinya bergetar. Dan di saat dia berdebar-debar, tiba-tiba duar. Aura di tubuh Kincen meningkat dengan cepat dan aura keteraturan yang tak berujung menyapu dari tubuhnya. Kekuatan keteraturan yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari tubuh Kincen. Boom! Setelah melahap kekuatan banyak aturan tatanan, Kincen akhirnya berhasil menerobos aura keteraturan yang mengerikan dengan panik mengembun di tubuh Kincen. Transenden tingkat 3, benar-benar transenden tingkat 3. Master dunia bawah benar-benar berhasil menerobos ranah transenden tingkat 3. Tidak dapat dipercaya. Ini sangat langka di dunia. Pada saat ini semua orang kuat yang merasakan aura Kincen menjadi sangat pucat, hati mereka bergetar dan gelombang yang bergejolak bergulung di hati mereka. Dunia bawah sangat luas dan ada banyak monster. Faktanya bukan berarti ada monster jenius yang menggunakan tingkat transendensi tingkat 2 untuk melawan ahli transendensi tingkat 3. Tetapi para jenius jahat ini hanya bertarung satu sama lain dan mereka dapat disebut sesat jika mereka tidak terkalahkan oleh di ranah transenden tingkat 3 oleh kemampuan mereka, dan itu sangat langka. Tentu saja beberapa jenius mengerikan yang sulit dilihat dalam miliaran tahun. Dengan tingkat kultivasi transenden tingkat kedua, mereka dapat mengalahkan ahli transenden tingkat 3 dan bahkan membunuh ahli transenden tingkat 3. Dan itu hanya beberapa dari para jenius ini yang akan muncul dalam hampir 1 abad. Kemunculan monster seperti itu akan menyebabkan seluruh dunia bawah bergetar dan mereka sering disebut sebagai benih Kaisar Agung. Mereka adalah orang-orang luar biasa yang muncul di suatu era dan mereka diharapkan akan mencapai ranah Kaisar Agung di masa depan. Tetapi itu hanya harapan. Sebenarnya Kaisar Agung itu sangat langka. Belum lagi di satu era, bahkan beberapa era pun mungkin tidak dapat muncul dengan ahli satupun. Dan alasan mengapa ada begitu banyak Kaisar Agung di dunia bawah adalah karena sejarah dunia bawah terlalu panjang dan luas. Dalam sungai waktu yang panjang, bahkan jika hanya ada beberapa zaman untuk melahirkan seorang Kaisar Agung, banyak zaman ini juga dapat muncul. Setiap ahli Kaisar Agung itu adalah eksistensi paling menakjubkan di suatu era. Dan seseorang seperti Kincen yang dapat membunuh puncak transendensi tingkat 3 hanya dengan level transendensi tingkat 2 dan bahkan menyaingi para ahli tingkat semi kaisar, apalagi mereka belum pernah melihatnya ataupun bahkan mendengarnya. Karena bagaimana mungkin ada monster seperti itu di dunia ini? Duar, ledakan. Pada saat ini aura mengerikan melonjak dari tubuh Kincen dan kekuatan keteraturan yang tidak dapat dijelaskan dengan cepat melonjak dari tubuh Kincen membentuk aura domain yang unik. Ini adalah domain abadi yang memadatkan alam tatanan transendensi tingkat 3. Yang paling jelas dari terobosan transendensi tingkat 2 ke ranah transendensi tingkat 3 itu adalah pembentukan medan keteraturan. Setelah kekuatan tatanan abadi berhasil dipadatkan dan dibentuk menjadi medan keteraturan, maka itu dapat disebut transenden tingkat 3. Dan sekarang Kincen sedang memadatkan kekuatan tatanan abadinya. Namun yang membingungkan semua orang adalah bahwa di saat aura Kincen terus meningkat, kekuatan keteraturan di sekelilingnya tidak muncul untuk waktu yang lama. Bahkan semua jenis kekuatan terus beredar, seperti melihat bunga di atas kuda dan mereka tidak pernah stabil. Tuanku, apa yang dia lakukan? Beberapa ahli kuat merutkan kening menunjukkan kecurigaan. Guilong dan yang lainnya juga bingung. Semua orang yang hadir di sini adalah ahli zona terlarang tingkat transendensi rangkap 3, dan mereka yang dapat bertahan hidup sampai sekarang adalah yang terbaik di ranah transendensi rangkap 3. Secara alami mereka semua sangat akrab dengan cara menerobos transendensi rangkap 3.
Menurut mereka, dengan kekuatan Qinchen dikombinasikan dengan kekuatan banyak aturan yang telah dia gunakan sebelumnya, seharusnya mudah bagi Qinchen untuk menerobos ke ranah transenden tingkat 3. Tapi mengapa Qinchen tampaknya macet sekarang dan tiba-tiba berhenti? Berdasarkan kekuatan Qinchen yang sebelumnya terungkap, ia harus memilih kekuatan apapun yang cukup untuk melangkah ke ranah transenden tingkat 3. Boom! Tetapi pada saat ini, dalam napas keteraturan yang tak berujung, Qinchen ragu-ragu. Di antara banyak kekuatan yang berada di bawah kendaliku saat ini, tidak sedikit yang dapat membentuk kekuatan tatanan abadi. Tetapi kekuatan apa yang harus aku gunakan untuk menjadikan dasar bagiku melangkah ke ranah transenden tingkat 3? Kata Qinchen, dia mengerutkan kening. Ahli transenden biasa hanya mengolah satu jenis kekuatan, jadi tidak ada keraguan ataupun pertimbangan sama sekali. Mereka hanya perlu menggabungkan aturan asli yang telah mereka kembangkan dengan kekuatan berbagai fenomena untuk mengembangkan transenden tingkat 3. Akan tetapi Qinchen ini berbeda. Qinchen memiliki terlalu banyak kekuatan di bawah kendalinya, dan masing-masing dari kekuatan itu sangat menakutkan. Kekuatan asli Kaisar Miekong didasarkan pada ruang dan dapat membentuk medan ruang. Itu juga merupakan kekuatan paling mahir yang pernah kukendalikan sejauh ini, kata Qinchen. Hal pertama yang terpikirkan olehnya itu adalah kekuatan ruang. Karena kekuatan ruang selalu menjadi salah satu kekuatan teratas yang dikendalikan oleh Qinchen, dan intinya diperoleh dari asal-usul Kaisar Miekong yang dikombinasikan dengan jantung ruang. Selain itu, dalam hal ruang, Qinchen sendiri telah mengendalikan rabilin ruang di bidang yang sama. Selama Qinchen mau, dia secara alami dapat melangkah ke ranah transenden 3 tanpa hambatan apapun menggunakan kekuatan ruang. Tapi selain kekuatan ruang, kekuatan totem Kaisar Dewa dari pendahulu Kaisar kuno juga sangat cocok, kata Qinchen. Dia juga tiba-tiba memikirkan kekuatan totem Kaisar Dewa. Dalam kehidupannya saat ini, keterampilan dasar kultivasi adalah Kaisar Dewa 9 bintang. Dengan Kaisar Dewa 9 bintang sebagai pondasinya dan kekuatan totem Kaisar Dewa Kaisar kuno sebagai polanya, mudah baginya untuk melangkah ke ranah transendensi tingkat 3. Selain itu, kultivasi Kaisar kuno dari klan Dewa kuno itu setinggi langit, dan dia telah mencapai ujung jalan tingkat Kaisar Agung. Kekuatan seperti itu tidak hanya dapat mendukungku untuk melangkah ke ranah transenden tingkat 3, tetapi tidak akan ada terlalu banyak rintangan di masa depan ketika dia melangkah ke ranah Kaisar Agung. Selain itu, tempat ini adalah dunia bawah. Kekuatan dunia bawah Kaisar Nether juga merupakan pilihan yang bagus. 4 Kaisar Agung terkenal di dunia bawah kuno itu masalah biasa. Tentu saja, ada juga metode pembunuhan yang telah kukuasai di kandang laut mati ini. Dengan menggunakan cara membunuh yang benar untuk membentuk alam pembunuhan, dikombinasikan dengan pedang karat misterius ditambah niat membunuh yang luas di area telarang laut mati. Kekuatan ini juga jelas tidak kalah dengan ahli teratas tingkat kaisar manapun. Mata Qinchen berbinar, aturan cara membunuh juga sangat cocok untuknya sekarang. Kandang laut mati ini sangat menakutkan sehingga bahkan ahli Kaisar Simei dapat menekan dirinya. 4 Kaisar Agung di zaman kuno tidak berani memaksa masuk ke dalamnya. Ini jelas merupakan jalan tingkat atas. Pikiran-pikiran ini terus-menerus melintas di benak Qinchen satu demi satu, membuat Qinchen cukup pusing. Sudah sangat sulit baginya untuk memilih aturan-aturan jalan teratas ini sendirian. Belum lagi bahwa selain jalan-jalan teratas ini, seperti domain 10.000 tulang dari leluhur Nether tulang segudang, domain Dewa Kematian dari Dewa Kematian, dan domain Ki Hantu juga medan api dunia bawah. Dapat dikatakan jika Qinchen bersedia, dirinya sudah cukup untuk bisa melangkah ke ranah transenden di level ratusan aturan untuk dirinya sendiri. Lalu, terobosan mana yang harus kugunakan? Ruang, totem, pembunuhan? Berbagai macam pikiran berkelabat, tetapi di tengah aturan yang kacau, Qinchen tiba-tiba menjadi tenang. Karena ini adalah terobosan, maka kamu harus menggunakan kekuatan intimu, yaitu kekuatan yang paling cocok denganmu. Dan diriku sendiri, apa kekuatan intiku yang sebenarnya? Boom! Kilatan cahaya tiba-tiba menyala di benak Qinchen. Pada saat ini pikirannya seolah-olah kembali ke saat dia terlahir kembali di benua Tianwu.
karena itulah titik awal hidupnya dalam kehidupan ini dan juga merupakan landasan perjalanan Qingchen. Pagi itu, di arena Akademi Bintang, di bawah perhatian semua orang, tubuh Qingchen penuh dengan guntur bersinar menyilaukan, dan seseorang di luar gambar berteriak, "Qingchen, garis keturunan, guntur." Ya, pada saat ini dalam napas domain keteraturan tak berujung, Qingchen tersenyum di sudut mulutnya. Untuk waktu yang lama, bukankah hal yang paling mendasar bagi Qingchen itu adalah kekuatan garis keturunan guntur di tubuhnya? Dia memasuki Tao dengan guntur dan menghancurkan semua kejahatan berbahaya di dunia ini. Dan ini adalah filosofi intinya. Qingchen ingin menjadi penjaga dunia ini dan menggunakan kekuatan petirnya yang paling membara untuk memusnahkan semua keberadaan yang melanggar aturan. Dan ini adalah caranya dan juga intinya. Dan tiba-tiba, serangkaian busur petir gelap muncul di sekitar tubuh Qingchen. Ketika busur petir ini muncul, semua orang di seluruh aula merasakan kekuatan penekan yang sangat mengerikan. Duar, Guilong dan yang lainnya menunjukkan kengerian di wajah mereka dan berlutut satu demi satu menatap ngeri ke arah Qingchen yang tergantung di atas formasi melalui radang ranjau guntur yang menyebar dalam sekejap. Pada saat ini Qingchen bagaikan dewa kematian guntur yang bertanggung jawab atas guntur yang menghancurkan dunia. Dia berdiri tegak dan tak terkalahkan. Kekuatan ketertiban macam apa ini? Serangga pemakan jiwa, leluhur hantu batu, master penjara neraka, dan juga yang lainnya. Hampir semua orang kuat nampak terkejut oleh aura Qingchen dan merasakan ketakutan yang tak berujung jauh di dalam hati mereka. Sementara di tengah formasi, Jia Luo Mingju juga nampak gemetar dan mengangkat kepalanya dengan ngeri. Di masa lalu dia mengaku sebagai eksistensi paling mengerikan di tanah telantar ini dan menganggap penguasa area terlarang lainnya di tanah telantar sebagai badut. Karena dia membanggakan bahwa dia sangat mungkin menjadi ahli teratas tingkat kaisar yang merupakan salah satu raksasa dunia bawah di masa depan. Namun sekarang di depan Qingchen dia benar-benar merasa sangat kecil. Itu adalah perasaan yang tidak dapat diatasi seperti seekor semut yang menatap seekor naga. Jia Luo Mingju langsung berlutut di tengah formasi dengan ketakutan dan gemetar yang tak berujung di kedalaman jiwanya. Kekuatan ini di atas aula utama, Kaisar Simei juga menatap Qingchen di kehampaan, matanya melebar dan hatinya bergetar. Pada saat ini aura gelap nan menggelegar yang terpancar dari tubuh Qingchen bahkan membuatnya merasa sedikit takut. Tidak mungkin, aku adalah Kaisar Agung, tidak peduli seberapa kuat aturan dan jalan yang dipupuk oleh anak ini. Bagaimana aku itu bisa membuat Kaisar ini merasa takut? Tidak ada kekuatan yang begitu menakutkan di dunia ini. Kata Kaisar Simei, dia ketakutan dan marah, dadanya yang menjulang tinggi terangkat dan dia tidak bisa tenang di dalam hatinya. Tidak, jika aku benar-benar membiarkan anak ini menerobos, maka aku pasti akan mendapat masalah. Kata Kaisar Simei. Pada saat ini jejak ketakutan muncul di hati Kaisar Simei. Dia merasa bahwa jika Qingchen dibiarkan menerobos, maka rencananya selama ratusan juta tahun mungkin akan gagal. Ini adalah intuisi naluriah yang berasal dari kekuatan Kaisar Agungnya. Untuk pertama kalinya dia, seorang Kaisar Agung yang kuat, benar-benar takut pada ahli transenden tingkat 3. Takut bahwa dia akan tumbuh dewasa. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dialami dalam hidupnya. Bahkan ketika dia dijebak di sini oleh Jia Luo Mingju saat itu, dia tidak merasakan ketakutan seperti ini.